Rusia masih terus melancarkan serangannya di Ukraina hingga hari ini, Jumat, tanggal 20 Mei tahun 2022 atau sudah memasuki hari ke-86 invasi. Menurut berita terbaru, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, wilayah Donbas sudah benar-benar hancur. Seperti diberitakan The Guardian, Zelensky mengatakan ada neraka, dan itu tidak berlebihan, pengeboman dan penembakan kota-kota lain, serangan udara dan rudal tentara Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan apabila ada penghapusan sanksi terhadap Rusia, maka negaranya akan mempertimbangkan untuk membuka akses ke pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Pernyataan itu muncul setelah Kepala Pangan PBB, David Beasley memohon kepada Presiden Rusia Vladimir Putin sambil mengatakan jutaan orang di seluruh dunia akan mati karena blokade pelabuhan oleh Rusia. Di sisi lain, Komite Palang Merah Internasional mengatakan mereka sudah mulai mendaftarkan tawanan perang Ukraina yang meninggalkan pabrik baja. Namun demikian, masih belum jelas jumlah yang masih tersisa di pabrik. Menurut Duta Besar Ukraina untuk Inggris, Vadim Pristaiko, lebih dari 1 juta pengungsi Ukraina sudah pulang ke rumah. Dia juga berpesan kepada wali kota Kyiv dan Kharkiv agar memberitahu orang-orang untuk tidak pulang ke kota karena masih belum aman. Rusia mengatakan, ada 771 tentara Ukraina yang telah menyerah di pabrik baja Azovstal di kota Mariupol sehingga total yang menyerah sudah mencapai 1.730 pada minggu ini. Baru-baru ini, Gubernur wilayah Luhansk mengatakan, sedikitnya 4 orang tewas dalam penembakan oleh tentara Rusia di Severodonetsk. Al Jazeera melaporkan, Presiden Zelensky mengatakan Ukraina bertekad merebut kembali kota-kota selatan Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar dan Mariupol yang sekarang diduduki pasukan Rusia. Masih menurut Zelensky, sejak invasi skala penuh dimulai, Rusia telah menembakkan lebih dari 2.000 rudal di Ukraina. Ombudsman Hak Asasi Manusia Ukraina mengatakan, sedikitnya 231 anak telah meninggal dan 427 terluka sejak Rusia menginvasi Ukraina tanggal 24 Februari lalu. Menurut Human Rights Watch, Rusia telah melakukan kejahatan perang yang nyata termasuk eksekusi, penyiksaan, dan pelanggaran lainnya. Perang Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut sampai hari ini. Ukraina sudah menyerahkan kendali kota Mariupol kepada Rusia. Seperti diberitakan Politico, saat ini Ukraina sedang berupaya mengevakuasi pasukannya yang tersisa di kota Mariupol setelah mengakhiri misi tempurnya di kota itu. Hal itu disampaikan Komando Militer Ukraina. Mariupol yang terkenal sebagai kota pelabuhan Ukraina telah dikepung oleh pasukan Rusia sejak awal Maret. Rusia mengklaim kalau mereka sudah merebut kota itu sejak akhir April. Namun, sekelompok kecil tentara Ukraina masih berada di kota itu dan ditempatkan di pabrik baja Azovstal. Tetapi, menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, saat ini sekitar 264 tentara sudah dievakuasi dari pabrik Azovstal. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Anna Malyar mengatakan, 53 tentara yang terluka parah sudah dirawat di rumah sakit di Novoazovsk, wilayah yang sekarang dikuasai Rusia. Dia juga mengumumkan prosedur pertukaran untuk menukar tawanan perang Rusia dengan tentara Ukraina. Ukraina membutuhkan pahlawannya hidup-hidup, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato video larut malam. Itulah prinsip kami. Reuters melaporkan, 5 bus yang membawa tentara dari Azovstal datang pada Senin malam di kota itu. Zelensky berterima kasih kepada Palang Merah dan PBB karena telah membantu negosiasi evakuasi. Dalam berita terbaru, Presiden Ukraina Zelensky mengaku sudah menandatangani dekret untuk memperpanjang darurat militer selama 90 hari guna mengusir pasukan Rusia. Ia mendesak keputusan itu harus disetujui parlemen. The Guardian melaporkan, dalam persidangan pertama Ukraina atas kejahatan perang selama invasi Rusia, seorang komandan tank Rusia mengaku bersalah karena menembak mati seorang warga sipil di atas sepeda. Komandan bernama Vadim Sisimarin itu dituduh menembakkan AK-47 ke seorang pria berusia 62 tahun dari jendela mobil pada akhir Februari. Sedikitnya 10 warga sipil Ukraina, termasuk 2 anak-anak, dibunuh oleh pasukan Rusia Donetsk. Hal itu disampaikan Gubernur Regional Pavlo Kirilenko. Sedangkan 7 orang lainnya terluka. Bank Dunia mengaku akan menyediakan 30 miliar dolar AS untuk membantu membendung krisis ketahanan pangan yang terancam oleh perang Rusia di Ukraina, yang telah memotong sebagian besar ekspor biji-bijian dari kedua negara.